tentang kasih sayang. Hadis yang ketiga dari Nu'man. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan masalul mukminin, perumpamaan orang mukmin, fi tawaddihim, dalam saling menyayangi, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling mengiba, empati, kira-kira begitu ya. Itu seperti apa? Seperti tubuh yang apabila terluka satu, maka seluruh badannya akan merasakan sakit dan juga merasa demam. Jadi Bu, umat muslim itu seperti satu tubuh ya, dalam kasih sayang, dalam saling empati, saling mengiba. Pernah sakit gigi? Yang sakit gigi kan, kenapa kepalanya ikut cenuh-cenuh? Kenapa badannya ikut meriang? Kenapa otaknya ikut kawus, pusing, rungsing semuanya? Perumpamaan muslim saya dengan ibu itu harus seperti itu. Kalau ada saudaranya, tetangganya kemusibahan, Masya Allah ikut berbela-sungkawa. Kalau ada suaminya atau ada tetangganya yang kena musibah, misalkan ketabrak dan lain sebagainya, naudzubillah ya. Tapi kan sering ada begitu ya. Jangan kemudian ibu malah bersenang-senang dengan itu. Semos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini berarti dia bukan orang muslim. Karena orang muslim itu mempunyai karakteristik, mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah kalau dia sakit, saudaranya sakit, dia pun merasakan sakit. Kalau saudaranya kemusibahan, dia pun merasa iba. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus saling kasih sayang. Al-muslim akhul muslim. Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Nah, kalau ada tetangga, saudara kita kemusibahan, kita harus berbela-sungkawa, kita harus berempati. Kalau ibu tak mampu kasihkan dia sebagian rizki, minimal ibu merasa iba, minimal ibu mendoakan, ya Allah kasihannya. Kasihan, padahal rumahnya baru dibangun, kerobohan pohon kelapa, jebu gentengnya bocor. Kan kalau orang normal mah kayak begitu Bu. Tapi kalau yang abnormal, rasain. Lagian, terus diomongin. Nah, ini abnormal namanya. Ngaji mah ngaji, ya kan? Tapinya masih saja seperti itu. Masya Allah. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat dengan hadis yang kelima ini sama Bu, intisarinya sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul bersabda, qabbalan Nabi Al-Hasan bin Ali. Nabi mencium cucunya, namanya Hasan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa indahul aqra'u bnu Jabis. Ya, dan saat itu di ketika Nabi mencium Hasan, saat itu ada seseorang namanya Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, kemudian Aqra berkata kepada Nabi, "Inni li asyrata minal waladi." Kita baginda Rasul punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, dan saya tidak pernah menciumi satu pun dari 10 anak saya itu. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Rasulullah melihat kepada Aqra. Ketika Aqra berkata, saya punya 10 anak dan saya tidak pernah mencium anak saya satu pun. Rasulullah langsung melihat kepada Aqra dan berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan pernah disayangi. Masya Allah. Punya anaknya 10, tapi dia tidak pernah mencium anaknya sama sekali. Satu pun gak ada yang dicium sama Aqra. Maka lantas pada waktu itu Rasulullah sontak langsung melihat Aqra. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Masya Allah. Jadi Bu, mencium anak, mencium cucu itu termasuk bagian daripada sunnah. Ini termasuk bagian sunnah. Sayang ya, sayang sama anak kecil. Jadi kalau anak kecil kita sayangi, kita kasihi dengan sepenuh hati, insya Allah dia akan menyayangi kita, Bu. Ya. Tapi kalau misalkan anak kecil itu boro-boro, misalkan mau dicium dibentak iya, marahin iya, itu nanti akan menaruh dendam secara tidak langsung. Maka berkasih sayanglah kepada anak kecil. Nah, biasanya nenek atau kakek itu sayang kepada cucu melebihi sayang kepada anak. Betul gak, Bu? Masya Allah. Fitrahnya begitu. Ya, makanya diceritakan itu baginda Rasul mencium cucunya, saking cintanya dengan anak kecil, ya Bu ya. Jadi hadis ini juga memberikan perintah kepada kita untuk menyayangi anak kecil, masya Allah, kepada cucu, kepada anak, ya, masya Allah, diciumin aja itu anak-anak itu. Nah, itu hadis yang keempat. Sekarang hadis yang kelima. Ini masih sama, Bu. Qadiman nas minal a'rab. Datang, ya. Ada beberapa orang Baduy datang kepada Nabi, datang kepada baginda Rasul. Faqalu ataqabbalu nasibnakum. Apakah engkau suka mencium anak-anak? Baginda Rasul nanya. Faqala na'am. Orang Baduy nanya kepada baginda Rasul. Kemudian orang Baduy itu berkata, beliau menjawab, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Faqala Rasulullah, au amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Tetapi demi Allah kami tidak mencium anak-anak kamu. Kemudian Rasulullah diam dan bersabda, apa yang bisa kulakukan ketika Allah telah mencabut sifat 11 kasih pada hari kiamat? Masya Allah, kepada kalian. Jadi orang Arab Baduy itu, Bu, sifatnya keras, wataknya keras, karakteristiknya keras. Jadi karena karakteristiknya keras, wajar kalau mereka itu nggak suka nyium anak kecil gitu. Ya, kalau tadi disebutkan namanya Aqra, kalau ini orang Arab Baduy. Hadisnya masih sama, mencium anak kecil. Kata baginda Rasul, orang Baduy nanya, baginda Rasul, ngambung tak bocah cilik itu ngambung cium saya? Saya mah gak pernah. Kata baginda Rasul, bagaimana kalau nanti dicabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Kalau sama anak kecil aja gak lucu, kira-kira begitu, Bu, gak sayang, apalagi sama orang gede, bawaannya enak aja. Ngelihat orang bentar-bentar sengit. Ini nanti kalau kita nggak sayang, nggak kasih sayang, berbelas kasih terhadap anak-anak, bukan hanya anak-anak aja, Bu. Sebenarnya intisarinya kepada makhluk yang bernyawa. Kalau sama anak kecil aja dia nggak sayang, apalagi sama hewan. Jadi lembutnya hati seseorang itu apabila dia itu sayang sama makhluk Allah. Entah itu anak kecil, entah itu hewan peliharaan. Yang punya kucing berarti hatinya yang punya tanaman berarti hatinya sayang. Masya Allah, itu berarti bentuk kasih sayang. Setiap makhluk yang bernyawa kita harus sayangi. Irhamu man fil ard. Sayangi, kata Allah, siapa yang ada di atas bumi. Yarhamukum man fis sama. Allah akan sayangi, yang penduduk langit akan sayang. Masya Allah.
Ini secara logika orang Arab Badui keras wataknya, sama anak kecil nggak pernah sayang, nggak pernah nyium, boro-boro kalau sama hewan peliharaan, paling gitu panas. Hadis yang keenam masih ada kaitannya dengan hadis yang ketiga, man la yarham la yurham. Jadi nggak usah saya bahas ya. Hadis yang ketujuh, ini bentuk kasih sayang baginda Rasul. Dan ini cara sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Idza shalla ahadukum linnas, kalau lagi sholat berjamaah, maknanya gitu. Berarti lagi jadi imam. Kan bisa saja perempuan jadi imam untuk perempuan yang lain. Idza shalla ahadukum linnas, kalau ibu sedang jadi imam, makna gampangnya begitu. Falyukhaffif, maka ringankan sholatnya, ringankan bacaannya. Kenapa? Fa inna fihim ad-dha'if. Barangkali di antara jamaah itu ada yang lemah, wis tua, wis nerok, sudah banyak tamunya, nyeri linu, sendi segala macam, masya Allah. Wasakim, barangkali di antara jamaah itu ada yang lagi sakit. Wal kabir, barangkali di antara jamaah itu ada yang sudah tua renta. Masya Allah. Sholat aja diatur bu sama baginda Rasul kalau lagi jadi imam. Jangan mentang-mentang imam masih muda baca Al-Baqarah. Mentang-mentang masih muda hafalannya banyak, dia baca surat Al-Kahfi. Lihat makmum di belakang, tengok. Kalau ada kakek-kakek batuk itu bisa jadi batuk beneran atau masih kode itu. Kalau lagi sholat jamaah jangan panjang-panjang. Kasihan, barangkali masih muda juga sakit. Jadi imam itu lihat kondisi makmum. Jangan mentang-mentang hafalannya banyak, nggak ngerti sunnah. Nah, bagaimana kalau sholatnya sendiri? Wa idza shalla ahadukum li nafsih, kata baginda Rasul, munfarid, sholatnya sendirian. Falyutawwil ma syaa, silakan sholat yang panjang. Silakan sholat yang panjang, masyaa, terserah ibu. Ibu sholat tahajud, pengen sholatnya dari Al-Baqarah lanjut Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, silakan. Tapi kalau lagi jadi imam, falyukhaffif, jangan panjang. Ini bentuk kasih sayang baginda Rasul, masya Allah. Bab salat aja diatur, masya Allah. Hadis yang ke-8, ini kasih sayang baginda Rasul. Sangat sayang baginda Rasul kepada kita ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lada'ul amal, meninggalkan suatu amal. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, padahal baginda Rasul demen banget sama amalan itu, tapi ditinggalkan. Rasul ibu punya amal dan amalan tersebut sangat dicintai sama baginda Rasul, tapi baginda Rasul pernah meninggalkan amalan itu. Apa yo bu? Apa yo? Sholat apa yo? Tarawih. Sholat apa lagi yo? Tahajud. Sholat apa lagi yo? Duha. Rasul itu demen bu, demen. Tapi pada satu ketika Rasulullah itu tinggalkan. Kenapa Rasulullah tinggalkan? Khosyatan ayyak malabihin nas, takut nanti
Rasul, ternyata suratnya Al-Baqarah, suratnya apa lagi? An-Nisa, Ali Imran sampai Al-Maidah. Rukunya begitu panjangnya, sujudnya begitu panjangnya, kuat ternyata sahabat kan. Pernah baginda Rasul tahajud, tarawih, terus ikut penuh terus. Kata baginda Rasul, wih, ternyata sahabat kita demen ya, demen sholat, seneng banget ikuti baginda Rasul. Khosyatan ayya'mala binas fayufrodo alaihim. Dan baginda Rasul khawatir nanti amalan itu menjadi wajib. Kalau baginda Rasul tarawihnya terus-terusan di masjid, jamaah terus-terusan, 20 rakaat terus-terusan, khawatir nanti tarawih di masjid 20 rakaat jamaah menjadi wajib. Coba kalau sholat tarawih wajib, berat gak Bu? Baginda Rasul itu demen sama sholat tarawih. Maka pernah satu ketika baginda Rasul sudah 8 rakaat masuk. Pernah satu ketika baginda Rasul itu pas tarawihnya kan biasanya di masjid, diikutin sama teman-temannya. Pada waktu itu Rasulullah gak keluar dari rumahnya, sholat tarawihnya di rumah. Kenapa Bu? Ini bentuk kasih sayang baginda Rasul sama kita. Kalau baginda Rasul terus-terusan sholat di masjid jamaah, khawatir nanti menjadi wajib. Ada perkara wajib bagi baginda Rasul tapi sunnah bagi kita. Apa itu? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kak di sana itu baliknya kepada baginda Rasul. Wa minal lail, dan pada sebagian malam fatahajjad bihi, maka tahajudlah engkau baginda Rasul nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu, wajib bagi baginda Rasul. Jadi baginda Rasul tahajud terus sampai kakinya bengkak Bu. Baginda Rasul tahajud sampai kakinya bengkak, sampai matanya bengkak, sampai Aisyah itu protes. Ya Rasulullah, dosanya itu dimaksum ya, diampuni oleh Allah. Surganya sudah dijamin oleh Allah. Kenapa engkau tahajud sampai sedemikian rupa ya Rasulullah? Rasulullah diprotes sama istrinya Bu Aisyah.